Assalamualaikum anak-anak, perkenalkan saya Ustazah Hilda. Hari ini kita akan belajar mengenai teks puisi rakyat. Nah, sebelum kita belajar mengenai teks puisi rakyat, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks puisi rakyat. Di dalam teks puisi rakyat terdapat pantun, guridam, dan syair. Nah, untuk lebih lanjutnya, marilah kita mempelajarinya. Berikut ini. Review material puisi rakyat. Motivasi hari ini, raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah tenang dan sabar. Umar bin Khattab. Hari ini kita akan mempelajari pertama pantun, kedua gurindam, dan ketiga syair. Yang pertama pantun. Apa sih pengertian dari pantun itu? Nah, pengertian dari pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun ini biasanya digunakan dalam acara adat maupun acara pernikahan. Nah, pantun memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tiap bait memiliki 4 baris. Kemudian setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, ketiga bersajak ABAB. Contohnya dapat dilihat di jenis-jenis pantun. Kemudian ciri keempat yaitu baris 1 dan 2 memiliki atau berisi sampiran. Kemudian baris ketiga dan keempat berisi isi pantun. Pada jenis-jenis pantun, pantun memiliki 5 jenis. Yang pertama, pantun jenaka. Kedua, pantun agama. Ketiga, pantun nasihat. Keempat, pantun teka-teki. Kelima, pantun kiasan. Nah, kelima jenis pantun tersebut memiliki ciri-ciri pantun yang bersajak ABAB di dalamnya. Tidak hanya bersajak ABAB, ciri-ciri pantun yang lain juga terdapat dalam kelima jenis pantun tersebut. Pada struktur pantun bisa kalian lihat ada salah satu contoh pantun yang akan kita analisis. Nah, menangkap itik yang sedang berjalan, pastilah riang bukan kepalang. Berbuat baiklah menolong teman, pasti pahala banyak yang datang. Nah, bisa kalian lihat struktur yang pertama berisi sampiran. Nah, sampiran adalah pengantar agar pembaca mau membaca larik ketiga dan keempat. Di sini sampirannya terletak pada baris 1 dan 2. Kemudian struktur isi. Nah, isi adalah maksud atau tujuan yang mengandung pesan untuk disampaikan kepada orang lain, bisa berupa nasihat, teka-teki, perasaan, dan pikiran. Nah, isi pantun biasanya terdapat pada baris ketiga dan keempat. Puisi rakyat yang kedua yaitu gurindam. Gurindam memiliki pengertian sebagai karya sastra Melayu yang berupa sajak berisi pesan nasihat atau petua. Karena adanya suatu pesan yang terkandung di dalamnya, maka di dalam masyarakat Melayu, gurindam dapat dianggap menjadi sejenis kata mutiara. Nah, gurindam ini merupakan puisi yang berasal dari negeri India. Ciri-ciri gurindam. Di dalam ciri-ciri gurindam terdapat 5 ciri-ciri. Yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Kedua, tiap baris terdiri atas 10 sampai 14 kata. Kemudian, gurindam memiliki maksud atau isi pada gurindam yang ada di baris kedua. Kemudian, bersajak AA, BB, dan CC. Dan yang terakhir, isi gurindam umumnya tentang kata-kata mutiara atau filosofi kehidupan yang berisi nasihat-nasihat. Jenis-jenis gurindam. Gurindam memiliki 2 jenis. Yang pertama, gurindam berkait. Bait pertama memiliki hubungan dengan bait selanjutnya dan juga pada bait-bait seterusnya. Kemudian, gurindam berangkai, memiliki kata yang sama pada setiap baris pertama bait. Struktur gurindam. Bisa kalian lihat di situ terdapat contoh gurindam. Nah, pada larik 1 berisi syarat, kemudian larik kedua berisi jawaban. Dapat dilihat terdapat hubungan yang erat antara larik 1 dan larik kedua
karena pada baris atau larik pertama memiliki hubungan dengan erat dengan baris kedua. Puisi rakyat ketiga yaitu syair. Pengertian syair merupakan puisi lama yang berasal dari Arab Melayu dan terikat dengan penulisan rima dan jumlah baris. Syair terkenal sebagai media untuk mengungkapkan isi hati tentang suatu peristiwa, kejadian, seseorang, ataupun perasaan. Ciri-ciri syair terdiri dari 5 ciri. Yang pertama, terdiri atas 4 baris. Kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Ketiga, bersajak A, 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 A. Keempat, semua baris adalah isi. Dan kelima, bahasa yang digunakan menggunakan bahasa kiasan. Jenis-jenis syair. Yang pertama, syair panji atau syair istana. Nah, pada syair ini menceritakan tentang keadaan yang terjadi dalam istana dan keadaan orang-orang yang berasal dari istana. Contoh syair panji adalah syair Ken Tambuhan yang menceritakan tentang seorang putri bernama Ken Tambuhan yang dijadikan persembahan kepada sang ratu Kauripan. Kedua, syair romantis atau syair percintaan adalah salah satu bentuk syair yang berisi tentang sebuah kisah percintaan, bisa dari kalangan cerita rakyat dan sebagainya. Contoh syair romantis yaitu syair Bidadari karya dari H.C. Kleinkerth yang menceritakan bidadari dari putri raja yang sangat cantik rupawan. Ketiga, syair kiasan. Syair kiasan adalah salah satu bentuk syair yang digunakan pada peristiwa yang telah terjadi. Syair kiasan biasanya menggunakan sebuah objek tertentu, misalnya buah maupun bunga. Contoh syair kiasan yaitu syair Burung Nuri karya Sultan Badarudin. Kemudian syair sejarah. Syair sejarah adalah atau syair historikal, salah satu bentuk syair yang menceritakan sebuah peristiwa kejadian di tempat yang bersejarah. Contoh syair sejarah yaitu syair tentang Kerajaan Kalimantan karya Haji Syarifuddin yang menceritakan kisah Kerajaan Kalimantan yang mengalami peperangan demi peperangan yang tak berhenti. Dan yang terakhir, syair agama. Syair agama atau syair ini adalah salah satu bentuk syair yang berisi tentang nasihat yang diajarkan di setiap agama. Contoh syair agama, ajaran Islam untuk bertaubat atau tidak berbuat buruk. Struktur syair. Pada struktur syair bisa kita lihat salah satu contoh syair. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu, dayung pengayuh taruh di situ, upaya laju perahumu itu. Pada struktur syair tersebut semuanya berisi tentang isi syair. Nah, isinya terdapat pada baris ke-1 hingga baris ke-4. Apa saja kaidah kebahasaan yang digunakan pada puisi rakyat? Yang pertama, jenis kalimat berdasarkan maksud atau tujuan. Kedua, kalimat majemuk. Ketiga, konjungsi kata atau kata hubung yang ada dalam puisi rakyat. Biasanya konjungsinya ini dapat berupa kata kalau, jika, dengan, dan lain-lain. Kemudian kalimat tunggal atau kalimat yang berisi tentang subjek dan predikat. Jenis kalimat berdasarkan maksud atau tujuan. Yang pertama, kalimat perintah dibuktikan dengan akhiran kan atau lah dengan contoh buanglah, pergilah, lakukan. Kedua, kalimat saran yang berisi saran atau melakukan kebaikan. Nah, di sini contohnya sebaiknya, seyogyanya. Ketiga, kalimat seru atau kalimat yang mengungkapkan perasaan. Alangkah betapa atau bukan main. Keempat, kalimat ajakan atau ajakan melakukan sesuatu. Contoh katanya, ayo, mari. Dan kelima, kalimat larangan. Kalimat ini digunakan untuk agar orang lain tidak melakukan sesuatu. Contohnya, kata jangan dan kata hindari. Kalimat majemuk. Kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat dengan menggabungkan dua kalimat tunggal menggunakan konjungsi. Nah, pada kalimat terjemuk terdapat dua jenis. Yang pertama, majemuk setara atau menggabungkan dua pola menjadi satu kalimat dengan kedudukan setara. Masing-masing kalimat bisa berdiri sendiri. Yang kedua, majemuk bertingkat, menggabungkan dua pola berbeda atau induk
dan anak kalimat. Contohnya, contoh kalimat majemuk setara. Azam minum teh sedangkan ayah makan roti. Azam merupakan subjek, kemudian predikatnya minum. Kemudian ayah makan roti merupakan kalimat kedua. Nah, untuk menggabungkan kedua kalimat tersebut menggunakan konjungsi. Nah, di sini menggunakan konjungsi pertentangan yaitu kata sedangkan. Jadi, kalimat majemuknya adalah Azam minum teh sedangkan ayah makan roti. Pada kalimat majemuk bertingkat, di sini terdapat contoh ia tidak masuk sekolah hari ini. Kalimat tersebut merupakan induk kalimat dan anak kalimatnya adalah ia sakit perut. Nah, untuk menggabungkan induk kalimat dan anak kalimat, maka menggunakan konjungsi. Di sini menggunakan konjungsi sebab yaitu kata karena. Kata karena, jadi ia tidak masuk sekolah hari ini karena ia sakit perut. Pada jenis kalimat majemuk dan konjungsi, bisa kalian lihat di sini jenis-jenis kalimat majemuk dan konjungsi yang lain. Kalimat tunggal. Kalimat yang memiliki satu pola yakni terdiri dari satu SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh, Irham menyantap baksonya dengan lahap di dapur. Irham merupakan subjek, menyantap merupakan predikat dan objeknya adalah baksonya. Keterangan dengan lahap di dapur. Nah, setelah kalian telah melihat video yang tadi, Ustazah berharap kalian bisa paham dan mengerti mengenai teks puisi rakyat. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Salam